Ya, elemen dan atribut standar dari tag HTML. Ini ada beberapa macam, tapi ada yang standarnya ya. Nanti ada juga yang bisa di custom. Kalau nanti gabungan, ada lagi. Ya. Kita bahas elemen dan atribut standar dari tag HTML. Konsepnya yang dimaksud dengan elemen dan atribut, ya. Elemen ini struktur yang akan ditampilkan di browser menggunakan kode HTML. Ada tag pembuka tadi ya, kemudian ada konten di dalamnya yang mau ditampilkan itu apa, kemudian ada tag penutupnya. Jika ada, artinya apa? Artinya kalau dia single tag, maka nggak ada tutupnya, gitu ya. Nah, atribut ini disebut juga dengan properti, antara dua aja. Pokoknya kalau disebut atribut, ya itu properti. Kalau disebut properti, ya atribut, kayak gitu. Ya, kalau di database itu ada, nggak tahu saya, ada nggak yang relasi database itu? Ada bulat kayak gitu, ini nama, bukan bulat, kotak, entitas, kemudian ke atasnya ada oval gitu. Ini ada ID, ada nama, ada apa, kemudian ada garisnya, nanti terhubung dengan tanda seperti ketupat itu. Ada nggak kemarin belajar di basis data? Notasi itu ada nggak? Ada 4 notasi, ada satu gambar kotak entitas. Yang bulat, oval bukan bulat ya. Di atasnya itu, di atas kotak itu ada tuh kayak gitu. Banyak. Itu namanya properti atau atribut dari sebuah tabel kayak gitu ya. Nah, atribut itu punya nama masing-masing. Seperti tadi dicontohkan ada align. Satu. Banyak lagi. Nah, setiap tag ini ada yang punya kesamaan, ada yang berbeda. Jadi misalnya ya, ada tag ini 1, 2, 3. Itu ada bagian atributnya yang sama, ada yang beda. Ada yang khusus buat dia sendiri, ada yang dipakai sama-sama. Ya. Jadi tidak semuanya nanti misalnya align itu bisa digunakan. Nggak semuanya bisa ya. Tapi ada bagian yang sama, ada yang berbeda, ada yang khusus. Gitu. Atribut ini pasangannya dengan value, sekali lagi. Ya, dan penulisannya disambung. Ada juga yang tanpa pasangan, maksudnya ada value-nya, ada atribut, ada value. Ada yang hanya atributnya aja nanti, yaitu dalam perjalanannya nanti ada. Ya. Misalnya pada saat kita ingin membuat sebuah isian, kotak isian yang bisa diisi, ya. Ada kolom, diketik di situ, ya apa namanya kalau di DLP itu? Apa namanya? Yang buat ngisi, ada label. Label juga kan namanya. Misalnya nih ada nama, terus ada kolomnya buat ngisi. Ini yang di sebelah sini tulisan teks nama itu apa namanya? Nah, lupa. Hah? Ada text label atau apa namanya gitu. Sebutannya apa? Ada edit text. Edit text itu yang buat ini, yang buat ngisi. Kalau yang ininya apa? Label apa namanya? Iya, misalnya name, ada kotaknya kan buat ngisi. Nama, ada kotaknya buat ngisi. Yang kotak buat ngisi itu kan edit text. Lah yang buat nama itu apa? Label. Bener nggak? Kenapa jawaban kalian ini meragukan? Nah, misalnya contoh itu ya, buat ngisi itu ada yang pakai atribut dan value, ada yang nggak, nanti hanya atributnya aja. Misalnya apa? Misalnya kotak ini tidak bisa diketik isinya. Nah, itu tulisannya hanya disable gitu aja. Itu atribut aja. Bisa kan dimatikan? Edit text itu supaya nggak bisa diklik, nggak bisa diisi, bisa kan? Apa? Enabled sama dengan false gitu. Iya. Ini gambarannya. Ya, contoh yang tadi ya. Ini namanya elemen. Div dan slash div itu satu buah elemen. Tapi ternyata ini elemen bersarang ya. Di dalamnya itu ada lagi elemen, yaitu apa? Antara P dengan slash P. Elemen lagi. Ya, nggak usah terlalu pusing lah ya. Ini teorinya. Nah, P itu punya atribut atau properti namanya align. Ya, align ini untuk perataan posisi. Ya, ini atribut namanya. Dituliskan langsung sama dengan pakai tanda petik 2 untuk isinya. Jadi nggak bisa, bukan nggak bisa ya, bisa aja. Tapi nanti ada yang nggak bisa kalau tanpa tanda petik 2.
Nah, boleh juga pakai tanda petik 1 di sini. Ya, ini artinya apa? Kita ngeset P itu paragraf. Jadi membentuk sebuah paragraf. Ya. Align-nya, perataannya sama dengan center di sini. Artinya dia akan ditampilkan posisinya di tengah nanti. Ya. Nah, kita ngeset seperti ini. Sebetulnya yang terjadi pada saat kita ngetik di Word itu kita blok, ya kan? Terus diklik center atau pakai Ctrl C, Ctrl C. Buat rata tengah apa? Ctrl E. Ya, dia akan berada di tengah. Ya, model-modelnya itu seperti ini. Sebetulnya di set seperti ini. Ya. Center ini namanya value. Nah, antara atribut dengan isinya, dengan tanda petiknya itu langsung disambung, jangan dipakai spasi. Ya. Terus di antara P dan slash P ini ada yang namanya konten. Nah, seperti itu. Ini satu gambaran kecil. Ya. Nanti banyak lagi yang lain. Bahkan bisa ditambah lebih dari satu atribut. Ini baru P align. Ada lagi nih yang lainnya. Ya, yang di situ. Misalnya kita ngatur lebar dari paragraf ini. Tag P ini diatur lebarnya hanya sekian aja. Itu bisa ditambah lagi di sebelahnya sini. Ya. Yang penting masih berada di dalam ini sama ini. Masih ada di situ ya. Kalau dia di luar nggak bisa. Dianggap sebagai teks nanti. Contohnya ya. Ini ada core atribut, ini ada atribut inti, ada 4. Ya, ada yang namanya ID, tapi ini digunakannya kombinasi nanti ya. Kombinasi antara HTML dengan CSS atau kombinasi antara HTML dengan JavaScript. Nanti ID. Title, ya. Ini ada atributnya. Jadi dipakai semua bisa. Jadi P, kemudian align sama dengan center, kemudian ID sama dengan apa, kemudian title-nya sama dengan apa, dan seterusnya bisa. Dan memang seperti itulah konsepnya. Ya. Ada kelas. Nanti ini kalau menggunakan JavaScript, terutama lagi menggunakan CSS. Apa tuh CSS, Pak? Nantilah. Itu entah di pertemuan keberapa ya. Kemudian ada style. Nah, style ini yang bikin formatnya sama. Ini juga temennya sebetulnya sama CSS. Ini kode CSS aslinya ya. Jadi style itu apa sih? Bahasa kita apa? Apa? Gaya. Maksudnya diatur. Gaya itu termasuk misalnya lebarnya 100%, topnya 40 px. Px itu pixel ya. Jadi diatur tuh jarak atasnya 40 pixel. Dia akan turun tampilannya. Dan ini kita set sendiri. Nanti itu bahasan lanjutannya di CSS inline. Nah, ada atribut internasionalisasi. Ya, ini untuk memberitahu browser bahwa yang pertama adalah bahasa yang digunakan apa di halaman HTML ini. Nah, biasanya di halaman HTML itu ada language maksudnya sama dengan ID itu Indonesia. Kalau dia EN tulisannya itu berarti English bahasanya. Kalau kalian masukkan di situ DY pasti nggak bisa. Kalau DE ya ada Denmark. Ya, tapi kalau DY maksudnya Dayak nggak ada, nggak akan kebaca. BJ misalnya maksudnya Banjar tuh nggak ada, atau JW Jawa nggak kebaca. Ini standar internasional, makanya disebut internationalization attributes ya. Kemudian yang kedua, selain language, selain bahasa, ya adalah dir. Ini maksudnya direction. Tulisan itu ada dua macam, ya. Ada dari kiri ke kanan, ada dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, Latin seperti kita biasa. Kalau dari kanan ke kiri, bahasa apa? Bahasa apa kalau dari kanan ke kiri tulisannya? Bahasa Arab. Nah, lewat atribut dir ini, browsernya jadi tahu ini harus diratakan sebelah kanan. Ya. Tapi di set di sini ada dua macam. Ada LTR, ada RTL. LTR itu maksudnya left to right. Kiri ke kanan. Kalau nanti mau ditampilkan bahasanya bahasa Arab, ya, teksnya bahasa Arab nih, yang untuk ininya, kontennya.
tapi tidak di set dir-nya ini, maka akan rata sebelah kiri semua. Kalau tulisan Arabnya bener aja, cuman ratanya sebelah kiri. Ya, nanti ada karakter tertentu yang dia hilang, nggak bisa. Nah, seperti itu. Supaya dia bisa ditampilkan kanan ke kiri, maka HTML dir-nya ini, ya, atribut direction-nya ini harus dirubah menjadi RTL, right to left. Kayak gitu ya. Nah, ini general atributnya banyak ya, ada align, ini isinya bisa left, right, center, justify. Kalau dia left rata kiri, kalau dia right rata kanan, kalau center di tengah, kalau justify rata kanan kiri. Gitu ya. Kemudian ada v-align. V-align ini vertical align maksudnya. Nah, perataannya secara vertikal itu mau di top, di atas, di middle atau di bottom, di bawah. Gitu ya. Kemudian ada title. Title ini isinya didefinisikan sendiri, nggak ada aturannya ya. Tapi kalau yang lain-lain seperti ini sudah baku. Kalau diisi tengah kayak gitu nggak bisa, harus center. Ya. Kalau title ini bebas diisi sendiri. Ya. Kemudian style ini juga sama, didefinisikan sendiri, itu mengikuti kode CSS ya. ID kita set sendiri juga nama-namanya. Class itu juga sama, di set sendiri ya. Ini kaitannya dengan JavaScript dengan CSS. Kemudian width. Width ini lebarnya, lebar dari objeknya atau dari tag ini nanti kalau tampilkan berapa lebarnya. Satuannya pixel. Nulisnya angka integer ya. Angka integer itu bulat, angka. Ingat ya, kalau di komputer itu koma itu pakai titik. Nah, kemudian height, tingginya diatur bisa ya. Sebuah objek itu diatur tingginya dan lebarnya bisa. Sama angka integer juga. Nah, kemudian ada background color. Nah, ini untuk mewarnai. Bisa pakai hexadesimal, bisa pakai word. Word itu pakai nama warnanya. Misalnya warna merah, diketik situ red. Ya, asal jangan bahandang kalau bisa. Pakai nomor, pakai angka. Ya, kemudian ada RGB dan RGBA. Ya, kalau RGB itu red, green, blue. Kayak gitu ya. Itu pakai hexadesimal. Hexadesimal itu diwakili dengan angka 0 sampai 9 ditambah A sampai F. Jumlahnya 16. Ya kan? Hexadesimal itu 16. Kalau oktal, bilangan oktal itu per berapa? Kalau bilangan biner itu 0 dan 1. Kalau desimal 0 sampai 9. Kalau bilangan oktal dari berapa? Dari 0 sampai jumpa lagi ya. Sampai 7. Karena oktal itu 8. Kalau heksa 16. 0 sampai 9 jumlahnya 10, ya kan? Jangan bilang 9, 0 sampai 9 itu 10 jumlahnya. Ditambah A sampai F 6, 16. Jadi itu kombinasi warna nanti ya. Kalau RGB dan RGBA itu pakai angka integer dari 0 sampai 255. Misalnya warna merah mau di set full warnanya. Warna merah full 255. Kayak gitu ya. Kalau setengah aja berarti bagi 2. Tapi bilangan bulat, jangan pakai koma. Ya. Seperti itu. Itu general atribut yang ada di tag HTML. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Masuk mulai praktek ya kan?